dekat kita. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis sebutkan, kalau ada rasa dalam hati kita ingin maksiat kepada Allah, maka cepat-cepat tahu. Banyak baik. Juga perasaan itu juga. Begitu juga malaikat yang mengenal. Jadi kalau ada rasa ingin berbuat baik dalam kita, itu sihat dari malaikat. Cepat laksanakan. Jangan ditunda-tunda kalau kebaikan. Jadi kalau keburukan itu dari setan jadi itu namanya was-was. Jadi apa itu was-was? Was-was itu adalah bisikan keburukan dari setan. Sedangkan bisikan kebaikan itu namanya ilham dari malaikat. Jadi setiap kitanya ada jin yang terus. Di mana dia masukkan? Dalam kitab Fatilah Amal disebutkan ada seorang yang soleh. Pada akhirnya ada yang berdoa. Dalam Fatilah Amal disebutkan ada seorang ulama wali Allah, minta ya Allah tunjukkan aku macam mana syaitan menggoda manusia. Jin yang berdoa di mana? Maka Allah bukakan hijab. Jin itu ternyata di setiap pundak kiri kita ada yang duduk di belakang. Pundak kiri kita. Makanya orang-orang ahli tasawuf suka pakai serban di sebelah kiri, supaya dia duduk, supaya zikir terus kepada Allah. Ada duduk di belakang sini dengan muncul hidungnya dia banyak-banyak sejam. Kemudian belalainya itu menusuk ke dalam hati manusia. Disitulah dia bisikkan keburukan-keburukan, racunnya itu. Maksiat banyak yang maksiat buat. Nah, itu racunnya dimasukkan dalam hati kita. Duduk di sebelah kiri. Kalau hati manusia itu berzikir kepada Allah, panas kepanasan dia sehingga dia tidak sanggup untuk menusukkan keburukan, tarik kembali. Ketika hati kita lalai kepada Allah, masuk dia. Dibisikkannya keburukan-keburukan. Maka setiap kita itu pasti ada. Mau maksiat pasti ada. Ada aja dalam otak kita. Bisikan-bisikan kepada kita. Cepat-cepat berzikir kepada Allah. Astagfirullah sebagainya. Dan ingat, setiap kita lalai, syaitan itu masuk kepada Allah. Maka wali-wali Allah sini, jadi zikir dulu. Zikir kepada Allah. Allah. Zikir apa saja boleh. Alhamdulillah, boleh Allah, boleh. Atau salawat dan sebagainya. Ya, duduk di sini. Kalau Raqibun Atid, sampai kiri kanan. Ada malaikat duduk sini. Raqibun Atid, itulah kualitas manusia. Ada juga yang tugas untuk membisikkan kebaikan-kebaikan. Bisikan kebaikan itu datangnya ketika kita taat kepada Allah. Lalu dari surat tahajud datang ilham kebaikan dalam otak kita. Lagi kita berusaha untuk membangun masjid ini, datang ilham kebaikan. Itu namanya ilham, bisikan dari malaikat. Ingin berbuat sedekah baik, itu bisikan dari malaikat. Kalau ingin bermaksiat, bisikan dari syaitan. Jadi ternyata setiap kita itu ada jinnya, ada hantunya, belakang. Duduk biasa. Maka pakai ini, kiriga, taruh sebelah kiri. Beri ada duduk. Jadi kita tiga terus, Allah. Panasan. Itu masuk sunnah, Ustaz. Ya. Masuk sunnah lagi ini. Ya. Jadi mau kiriga, yakin bersimal, kiri dan kanan sunnah. Pakai sini boleh, di kanan juga boleh. Kalau ada fikih juga pakai sebelah kanan. Kalau ada tasawuf juga boleh, pakai berdua sunnah. Kalau saya berdua boleh. Aman ya. Wallah, ini adalah cinta ini. Karena tadi masalah pulang tidak boleh dipakai untuk cinta. Jadi 4 perkara yang menggantikan batu. Yang pertama yaitu suci. Yang kedua benda padat, bukan keras, padat, bukan benda cair.
bisa untuk mengambil kotoran, bukan seperti kaca. Nah, kaca nggak boleh. Yang keempat, bukan termasuk yang dihormati, muhtaram, seperti makanan nggak boleh. Makanan tidak boleh. Tulang walaupun bukan makanan kita, itu makanan jin, tidak boleh dipakai untuk istinja. Allah. Ustaz, ini kalau misalnya kita dalam keadaan hadas besar nih Ustaz, kan harus mandi nih. Ini nggak ada air Ustaz, apa hukumnya? Tayamum Aja boleh Ustaz? Tayamum itu boleh menggantikan mandi dan boleh menggantikan wudu. Dengan syarat, nanti ada syaratnya, dan air memang. Atau kita berhalang menggunakan air. Orang berhalang menggunakan air banyak sebabnya. Yang pertama sakit. Banyak air, tapi sakit. Kata dokter jangan kena air. Junub. Bagaimana cara tayamum? Bertayamum sholat. Tetapi tayamum itu hanya sekedar pengganti untuk sholat. Nanti kalau dah sembuh wajib mandi lagi. Kenapa? Yang tadi junubnya sebenarnya berbeda. Tapi tayamum itu ya untuk sekedar menggantikan mandi untuk sholat. Nanti kalau dah sembuh sakitnya wajib mandi. Jadi sekedar pengganti saja untuk supaya boleh sholat. Dan sholatnya nggak perlu dipoto. Kenapa? Sudah sah. Sudah sah. Jadi posisi tayamum, nanti ada bab tayamum. Posisi tayamum boleh menggantikan wudu, juga boleh menggantikan mandi. Tayamum. Terhalang menggunakan air. Ada air di rumah kita mau sholat. Dekat sumur ada singa duduk situ. Itu terhalang menggunakan air. Mau keluar tak berani. Mau sholat tak bisa keluar dari rumah, udah. Tayamum dalam rumah ada air. Yang ada di sumur depan. Ternyata ada singa di situ duduk. Sudah tak puas. Aku kita terkal. Walaupun dekat dengan air, kita terhalang dengan air, kita boleh tayamum. Atau kita tengah laut pakai kapal, air banyak, tapi kita jangan ambil. Tengah kapal dah. Ember tak ada turun terjun ke laut juga konyol. Maka kita tayamum di atas kapal, walaupun air banyak. Itu terhalang menggunakan. Tapi kalau kapal danau dah ada persiapan semua, ada selangnya, ada timbanya. Wallahu a'lam. Jadi kita boleh menggantikan mandi dan wudu dengan tayamum dengan syarat kita terhalang menggunakan air sakit atau memang dari kesehatan. Syarat-syarat istinja dengan syarat-syarat istinja dengan batu ada 8. Yang tadi benda yang boleh bagi istinja dan dengan batu apa? Itu dari 4 tadi. Suci, ya, benda padat, kemudian besar, kemudian bukan perkara yang dihormati seperti makanan boleh. Kemudian syarat diperbolehkan istinja dengan batu. Apa syaratnya? 8. Yang pertama, ayyakuna bisalasati ahjar, dengan menggunakan 3 batu. Nah, 3 batu. Jadi kalau nanti bersihnya, buang air kecil, cari 3 batu atau 3 tisu. Lap pertama, lap kedua, lap ketiga, sampai 3 kali lap. Ya. Yang kedua, ayyakuna mahal. Di tempat keluarnya najis. Kalau bukan tempatnya nggak boleh. Ada kain yang ditutup kita sumpah mana? Maaf, ada kotoran yang di batu kita, di celana, di lutut. Kita gosok pakai batu. Belum, wajib pakai air. Yang boleh pakai batu hanya untuk tempat buang air kecil, buang air besar, itu saja. Kalau dah bersemak dengan air, wajib pakai air. Jadi memang istinja ini makhluk itu saja. Begitu kena kaki, percikan-percikan itu tak boleh pakai batu, wajib pakai air. Yang ketiga adalah yajibul najas. Najisnya belum kering. Kalau dah kering, melekat, tak boleh lagi.
Macam mana mau cebok lagi sudah najis? Tak bisa. Jadi boleh cebok dengan itu dengan syarat belum kering. Belum kering. Belum kering. Buang air kecil yang belum kering, buang air besarnya juga belum kering. Kalau dah kering, buang air kecil belum besar, tak boleh berbatu lagi. Atau begitu. Yang keempat, Allah yang takin tidak merepet ke mana-mana. Kalau dah bersemak ke mana-mana, wajib pakai air. Kalau jorok balik ke mana? Memang pembahasan bertebok macam mana jorok. Itu yang bahas macam mana tidak. Bahasanya itulah yang keluar. Yang kelima, Allah yang ta'ala al-akhar, tidak boleh bercampur dengan yang lain. Najisnya itu murni. Yang buang air kita yang luar besar. Kalau dah bercampur dengan air, dengan tanah, bercampur dengan darah, bercampur dengan lain-lain, tidak boleh. Najis. Yang keenam, Allah yujawiza subhatahu wa hasafatahu. Yang keenam ini mainlah saya. Allah yujawiza subhatahu wa hasafatahu. Tidak boleh berpisah. Apa yang berpisah? Berpisah bisa menjadi berpisah. Tidak boleh berpisah. Maksudnya bersegera. Habis satu tu langsung. Tidak pindah-pindah. Mustasilah di dunia dipisah. Sambung terus dengan tambah terpisah. Itu yang pertama. Jauh rumah mustasilah di dunia dipisah. Jadi walaupun belum kering, tapi sudah pindah tempat. Dari sini kita sebenarnya satunya di situ, buangan sistemnya di pohon kayu itu. Nanti mau ceboknya pohon kayu sana. Nah, itu tak boleh. Di situ di tempat dijaga waktu sebelum buang air itu sudah disiapkan. Sudah begini. Jadi tak boleh terpisah antara cebok dengan istijak. Istijak langsung. Bukan jalan-jalan dulu baru cebok. Walaupun belum kering. Nah, jadi dah kering. Kemudian yang ketujuh adalah isti'anul mahalli bil hajar. Ya, wajib menggosokkan dengan batu tersebut atau dengan tisu tersebut. Bukan hanya pakai 3 batu, tapi memang digosokkan 3 batu itu memang digosokkan. Digosok apa dia? Dilap di batu tempatnya. Yang ke-8 ataupun al-ahjar al-qadilatan. Ada yang batu tersebut adalah batu yang besar. Ya. Batu yang suci maksudnya apa? Kalau memang batu itu bekas orang lain, tidak boleh kita atau bekas orang pertama. Habis kita batu pertama pakai batu itu lagi, boleh dilap lagi batu itu tidak boleh. Kecuali batu yang punya 3 sisi. 3 punya sisi, ya pakai sisi yang lain boleh. Seumpama, kan? Memang pembahasan air itu yang tidak dibahas. Kalau terdampar ya. Kalau kita sudah ada air semua, jarang kita dipakai batu itu jarang. Bahkan mungkin tidak pernah. Bagi orang mungkin tidak pernah. Kalau daun mana Mas? Kalau daun,
Kalau daun boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Daun boleh. Yang tidak boleh kertas yang ada tulisan. Tulisan-tulisan Quran, tulisan-tulisan itu boleh haram. Kecil yang pakai masa kecil. Kan sekarang kalau masuk hutan kadang, masuk hutan ada ayok. Di ladang Oke. Lagi MP masuk Ustaz, masuk hutan itu mana? Ustaz. Pipi dari Assalamualaikum ke Pulau Tiga dan Gunung Barisan sana. Habis di sana air cuma air minum. Nggak mungkin bagi untuk istinja. Dari sana ada air, ada sumur. Udah, air daun kering, air kayu, cebok begitu. Air minum aja, jangan untuk. Tapi buang air kecil aja. Umpama. Kalau kita kan udah pakai air terus dari kecil tadi diajarkan pakai air. Kali anak bayi itu puasa. Tapi kalau mantan kecil dia, Kalau orang kaya, buang air besar pun pakai daun. Kalau mantan kecil ada. Mana pakai cuci basah? Pakai Ambil cuci. kayu. Dah. Habis waktu. Pertanyaan dia. Kalau ke depan kita masuk. Ustaz, masalah makanan jin tadi Ustaz. Ya. Ada kita kelih di WA, ada Ustaz juga kan. Asap rokok termasuk makanan jin juga Ustaz. Jadi perkara-perkara yang bau itu disukai oleh syaitan dan dijauhi dengan mereka. Maka waktu pengajian jangan merokok karena mereka tahu ngaji. Kita ngaji ini rahmat turun dari Allah. Itu jengkolnya kan Ustaz. Udah bau kan? Jauh-jauh dari pengajian. Maka kalau dulu pengajian gosok gigi 2 kali, 3 kali gosok gigi. Kalau sekarang nggak hilang ya. Cebok pun mesti kali itu kuat. Jangan sampai ada bau. Siramnya yang banyak. Pokoknya itu. Ada benda-benda itu akan menjauhkan kita dari malaikat rahmat. Dalam hadis itu disebutkan kalau ada majelis taklim, ya, membahas tentang ilmu agama, bahas hadis, bahas Quran, maka malaikat itu turun memberikan sakinah kepada kita, tenang jiwa kita. Tapi kalau dah mulai ada yang merokok, malaikat mulai jauh. Hati kita mulai bunda, syaitan mulai datang. Jadi syaitan itu suka dengan yang bau, malaikat tidak suka dengan yang bau, suka yang wangi-wangi. Ya. Umpamanya kan kita di kebun nggak ada air, memang nggak ada air. Ya. Karena buang air kecil. Kita kan tidak ada yang membantu tadi. Ya. Kalau kan di kaki atau di celana ke depan, kan. Nah, Waktu udah tiba ke sholat, kita kan memang nggak ada air total, mesti kayak pun. Tapi mandi kita masih ada. jadi waktu makanya waktu istinja itu hati-hati, jangan sampai kena berdosa. Coba kalau sudah pandi lah, entah jongkok, entah sarungnya dibuka dulu habis yang rumah, jangan ada. Pokoknya pandi jangan sampai kena bertiga bisa, insya Allah bisa. Tapi kalau kita sembarangan dan semprot-semprotnya di mana-mana, bukan hanya di kaki, badan kena. Jadi ketika istinja perhatikan, jangan sampai. Atau di tempat yang tinggi kan, dan di tempat yang agak tinggi kan, kita khususkan kita buang air kecil di tempat yang rendah sehingga tidak ada sepertikan kita. Atau seperti masjid ada istilah penghalang, orang berdiri tapi tetap ada penghalang, kita tidak berdiri. Boleh kalau kita silakan buat tempat-tempat khusus Pak, tempat khusus sehingga umpama tidak dengan air pun sah solatnya nanti. Jadi kalau nak kena celana nanti itu tak sah solatnya, karena yang dimaksud itu hanya bab istinja itu saja. Sedangkan kalau nanti sudah kena tempat yang baik, wajib dicuci dengan air. Atau kita lebih pada ini, kita bawa sarung khusus untuk sholat. Baju media satu, sarung satu. Kemanapun kita pergi ke ladang pada bawa itu saja. Nanti jika waktu sholat, buka baju kerja pakai baju. Kalau memang ada nanti kita
pandai-pandai dalam mengatur waktu, mengatur menu hidup kita. Kita kerjain di ladang. Kalau juga kadang-kadang masuk di ladang jauh dari desa mau pulang balik berat, maka Rasulullah memberikan keringanan. Sehingga dalam hadis disebutkan bahawa siapa yang ada di tengah hutan, dia entah nama kambing, nama lembu di tengah-tengah sawah sana, entah dia di ladang, azan. Ketika dia azan, 70.000 malaikat turun bersama dia. Kemudian pohon-pohon kayu yang mendengar azannya akan menjadi saksi di akhirat. Tinggi derajat insya Allah. Jadi kalau kita minta dari mana, kita jauh dari sini, mau pulang pergi jauh, azan aja juta di tengah sawit. Sholat kita di situ. 70.000 malaikat turun untuk berbagi kita sholat. Nah, itu luar biasa kita hadis. Daun-daun, pohon kayu, batu-batu yang mendengarkan azan kita, nanti jadi saksi di akhirat, jadi pahala bagi kita. Nah, itu Pak, pandai-pandai kita. Jadi kalau kerja, kira-kira memang kerja yang baik, kita bersih, bawa sarung, bawa pakaian untuk sholat. Kalau itu pun kemana-mana bawa mukna kemana-mana. Sehingga nanti takut tak pakai kotor tak apa, di masjid tidak ada telpon misalnya. Kita pun lagi seperti itu. Jadi bawa sarung lah, karena baju kan jarang jadi. Saya yang biasanya nak pergi kan bawa. Ibu ada tanya? Ada tulisan? Ada apa? Lewat sedikit apa? Janda yang mempunyai anak menikah dengan muda yang punya anak muda. Pertanyaannya, anak muda dan anak janda sah tidak menikah? Sah. Karena anak janda dan anak muda tadi bukan mahram. Karena lain mak lain ayah. Lain mak lain ayah tidak mahram. Ada juga yang satu laki-laki, janda yang satu perempuan. Janda dan muda menikah, anak yang belum menikah tidak boleh. Namanya dipesan sebantal kalau orangnya. Ada ya, pesan sebantal. Boleh. Maknya nikah, anaknya menikah tidak. Kalau anak yang tidak nikah, mereka tidak mahram. Kalau bisa itu batal. Tidak boleh keluar dari rumah. Kalau nikah sama anaknya, Ustaz. Kalau nikah sama anaknya, misalnya janda sudah, ini sudah meninggal anaknya tadi. Nikah sama anaknya. Nah, itu tadi sudah buka. Ambil teh. Ada kata-kata tadi? Sudah ada. Nah, tengok nomor. Nah, yang belakang ini, ya. Anak perempuan istri. Nomor 4. Boleh. Itu sebab usaha. Anak perempuan istri. Istri kita janda. Punya anak perempuan ganti lagi. Yang sebaliknya. Dan nikah mamanya. Meninggal mamanya. Boleh nikah mamanya? Tak boleh. Sudah anak istri kita. Anak istri kita ya, kita membawa anak. Itu juga perempuan sebaliknya. Nomor 4. Kalau kita tidak sengaja melihat aurat orang lain, berdosa tidak? Tidak, kalau tidak sengaja. Yang sengaja itu yang berdosa. Dalam hadis pandangan pertama itu hak sedekah. Tahu dia yang memperhatikan juga. Jangan yang lain. Yang kedua ini itu ya. Jadi pandangan pertama itu sedekah dari Allah, dapat lumayan sekali. Jangan tengok ya. Kalau yang berdosa di mana itu aurat. Kalau sekarang ini mandang aurat terus kan. Nak belanja yang jual kadang nutup aku kan. Zaman Rasulullah, Masjid Madinah belum ada satir-satir macam ini. Awal-awal Islam masuk Madinah. Sedangkan sahabat banyak wanita-wanita Madinah ini mau mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah. Penuh Masjid Madinah itu. Solat Isya-nya, solat subuhnya ada pada perempuan. Tapi di Madinah ada penyakit munafik namanya. Jadi di Mekah ada orang munafik. Kenapa? Resiko masuk Islam akan dihajar sama orang kafir. Jadi kan ada orang-orang Islam betul-betul iman yang kuat. Tapi kalau di Madinah enggak masuk Islam malu. Akhirnya sebagian
sebagian ada orang munafik di Madinah. Ya. Jadi perempuan-perempuan munafik ini kalau sholat paling depan. Paling depan. Dan laki-laki ketika itu banyak orang miskin sahabat dia cuma pakai sarung. Dikat dia hari haulnya. Jadi kadang-kadang agak gantung. Waktu sujud sedang. Yang dipakai yang munafik itu juga ngintip. Jika Allah tahu dalam Al-Quran, Allah tahu dalam perbuatan. Maka itulah awal daripada fikih mengatakan sebaik-baik sok wanita itu dah apa yang depan itu baik. Tapi sekarang alhamdulillah ada satir. Ada satir kita ni, bagus. Sehingga tertutup. Kadang-kadang gitu lah. Dan yang munafik-munafik laki-laki, mereka paling suka sok paling belakang. Disenting-senting di rumah manusia belakang. Sehingga Allah turun ke dalam Al-Quran. Itu makanya paling baiknya sok wanita itu di depan, paling buruk sok wanita itu di depan. Yang biasa usulnya seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah di kita sudah ada sutra, ada satir, ada pemalas juga kita ini. Kita jaga pandangan kita ketika sholat. Alhamdulillah. Habis saya benar saja ya. Satu lagi. Boleh lagi? Ada di bawah. Ada satu. Udah dua-dua. Kalau kita tidak sengaja melihat orang itu, sudah jawab. Kalau tidak sengaja melihat orang lain, berdosa tidak sengaja. Yang berdosa melihat aurat itu yang sengaja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.